Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Bantahan Islam terhadap sifat eksklusif yang dimiliki suatu suku dan juga pendeta. Maka ini yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini, ayolah ikhwan. Menjadi contoh kita sekarang adalah bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menganggap bahwa mereka adalah bangsa pilihan dan otomatis masuk ke dalam surga. Kalaupun mereka ada yang diazab, maka diazab hanya sebentar saja, beberapa hari saja di neraka, tetapi mereka langsung intinya dimasukkan ke dalam surga. Dan ini khusus untuk Bani Israel atau anak keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam, tidak berlaku untuk yang selainnya. Adapun selain Bani Israel, selain anak keturunan Nabi Yakub alaihi salam, semuanya itu tidak dianggap oleh mereka. Maka kita katakan bagaimana mereka secara sembarangan membunuh, ya, tidak mengakui eh, ras manusia selain mereka, dan bahkan mereka yang menjadikan selain bangsa Israel atau Bani Israel sebagai pembantu-pembantu atau pelayan mereka. Ini yang harus kita ketahui tentang Bani Israel, tentang bangsa Yahudi. Maka di dalam Al-Quran, ayolah ikhwan, ini tidak dibenarkan. Yang pertama, surga itu tidak dimiliki secara eksklusif oleh suku tertentu, tetapi dia itu untuk orang-orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, waqalu, ya, mereka berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga, ya, kecuali yang dia itu Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Maka kita katakan, kul, katakanlah, hatu burhanakum in kuntum shadiqin, datangkanlah bukti kalian jika kalian benar-benar jujur. Kemudian ayolah ikhwan, yang namanya keselamatan itu kan berdasarkan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala katakan, balaman aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih. Dan sekali-kali tidak, barang siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dan dia berbuat ihsan, berbuat baik, maka dia mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Kemudian di dalam Islam, yaitu agama yang benar, tidak ada pengkhususan. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sungguhnya Rabb kalian itu hanya satu, la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan bagi orang Arab dari orang-orang di luar Arab, illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ini menunjukkan bahwa agama Islam itu bukan untuk orang Arab saja, tetapi untuk orang-orang yang mau beriman, masuk ke dalam agama Islam dan beramal soleh, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian klaim bahwa bangsa Yahudi itu hanya disiksa sebentar, itu tidak dibenarkan dan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah katakan, waqalu lan tamassana an-naru illa ayyama ma'dudah, dan mereka berkata, tidaklah kami disentuh oleh neraka kecuali hanya beberapa hari. Maka kita katakan, ayolah ikhwan, ya, yang seperti ini sangat bertentangan dengan apa yang kita yakini. Kemudian sifat eksklusif yang dimiliki oleh pendeta-pendeta di suatu agama yang menyatakan bahwa keselamatan hanya bisa melalui rumah ibadah atau melalui pendeta atau pimpinan-pimpinan agama. Begitu pula ampunan dari dosa bisa diberikan melalui pendeta atau pemimpin agama. Kemudian ada anggapan bahwasanya pendeta itu memiliki otoritas spiritual khusus, ya, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Maka kita katakan yang seperti ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Kenapa? Karena yang menentukan nilai seseorang itu adalah ketakwaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Begitu pula yang namanya agama Islam, itu sifatnya adalah universal. Jadi dia bisa diamalkan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Bahkan bisa juga diamalkan syariat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bisa diamalkan oleh bangsa jin juga demikian. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Begitu pula di dalam Islam tidak ada konsep memikul dosa orang lain, apalagi mengampuni dosa orang lain. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah, ya kecuali Allah saja. Karena yang menciptakan, mengatur dan menurunkan para nabi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu kita ingatkan kalau misalkan ada utusan yang disembah, maka itu tidak berhak untuk disembah. Manusia itu adalah makhluk, tidak pantas untuk disembah. Oleh karena itu Islam ya menganggap bahwasanya yang namanya pemuka agama, orang yang alim, orang yang berilmu bisa saja terjatuh ke dalam kesalahan, ya bahkan tidak aman dari perbuatan dosa. Dia harus terus introspeksi diri, memperbaiki diri, ya bukan suatu makhluk yang suci yang tidak terluput dari kesalahan. Maka semuanya sama, yang menentukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini tidak didapatkan di dalam agama selain agama Islam. Barakallahu fikum.